Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, ketemu sama saya lagi ya, di perkuliahan di metode kuantitatif bisnis 2. Udah agak lama kita nggak ketemu, bagi yang mengambil PLK mungkin, sempat ketemu dengan saya, tapi tidak semuanya. Tapi kita ketemu lagi di metode kuantitatif bisnis 2. Apa sih yang akan kita pelajari di metode kuantitatif bisnis 2? Bu, seriously nggak ada introduction, nggak ada gitu, langsung materi ya? Oke, kan saya share screen dulu. Nah, jadi di perkuliahan MKB 2 yang sesi UAS ini akan bersama dengan saya, yang mana untuk sesi UTS-nya sudah dengan Bu Isdiana ya, dan saya harap apa yang kalian dapatkan selama UTS itu jangan dilupakan. Karena pada dasarnya MKB 1 dan juga MKB 2 itu merupakan bekal kalian ketika nanti kalian akan melakukan tugas akhir. Walaupun memang tidak semuanya kita pelajari di MKB. Mungkin ada beberapa yang nanti kalian harus otodidak juga, tetapi pada dasarnya, fondasi ataupun milestone itu ada di MKB 1 dan MKB 2. Nah, untuk di MKB 2 ini, nanti kita akan mulai bermain lagi dengan statistika, jadi diingat-ingat lagi terkait dengan statistikanya, terkait dengan variabel, terkait dengan datanya juga, karena ada beberapa pengetahuan di statistika nanti yang akan saya bawa untuk di salah satu topik di MKB 2 ini. Nah, ini adalah timeline perkuliahan kita, di situ ada apa namanya, ada keterangan juga ya, asinkronus dan sinkronusnya. Jadi di TM 9 sampai 15 kita nanti akan kurang lebih akan 4 kali sinkronus. Ya benar, kurang lebih akan 4 kali sinkronus, kecuali kalau nanti akan ada sedikit tambahan sebagai pengganti praktikum. Sebenarnya sih penguatan dalam hal pengolahan ya, itu nanti kita juga bisa jadi juga akan sinkronus. Nanti kita akan atur jadwalnya. Nah, untuk pertemuan di sesi UAS ini dibagi menjadi 3 topik besar yang mana dibagi menjadi analisis conjoint, analisis ECM atau error correction model, dan juga analisis PLS atau partial least square. Nah, TM 9 dan 10 kita khusus akan membahas conjoint, mulai dari konsepnya dan juga bagaimana cara mengolahnya. Nah, mengolah data dari analisis conjoint ini tidak hanya mengolahnya saja, tetapi juga berikut dengan interpretasinya. Begitupun juga di TM 11 dan 12, kita akan belajar terkait dengan error correction model. Kalau kalian mempunyai dasar regresi linear berganda, bagi saya kalian tidak akan sulit untuk memahami error correction model. Karena dasar dari ECM ini itu adalah dari regresi linear berganda. Yang membedakan ECM dengan regresi linear berganda adalah sifatnya. Kalau regresi linear berganda itu bersifat statis, sedangkan ECM itu bersifat dinamis, yang mana nanti kalian bisa menganalisis jangka pendek dan jangka panjang suatu model. Lalu yang terakhir, topik 13 dan 14 itu nanti kita akan membahas terkait dengan PLS, yang mana PLS ini merupakan pengembangan dari, salah satu bagian dari SEM, yang mana SEM, Structural Equation Modeling, merupakan pengembangan dari path analysis. Path analysis itu kalian pelajari di MKB 1, sorry ya. Kalian mempelajari path analysis atau analisis jalur itu di MKB 1. Yang mana di situ kalian akan menggunakan yang namanya tidak hanya menggunakan variabel dependent dan independent, tetapi kalian juga akan menggunakan variabel intervening. Nah, PLS ini merupakan bagian dari SEM. Jadi, tingkatannya kalian mempelajari PET, dasarnya adalah di PET, lalu kalian kembangkan nanti ada yang namanya SEM. Nah, bagian dari SEM itu adalah PLS. Nah, PLS ini yang akan nanti kita pelajari. TM 15 nanti kita akan review jika memang di 14 pengolahan untuk PLS belum selesai ya, terkait dengan pembahasan pengolahan PLS, maka akan kita lanjutkan di pertemuan 15 sekaligus juga akan review. Lalu di minggu 16-nya kita akan UAS. Nah, MKB 2 sesi UAS yang pertama, inti materi dari kita itu adalah bagaimana kalian menentukan variabel, kalian bisa membuat hipotesis, kalian mengumpulkan data sendiri, kalian mengolah data, mengambil keputusan hipotesis atau kesimpulan hipotesisnya, dan menginterpretasikan datanya. Jadi tidak sampai ke analisis ya, sampai nggak ya? We'll see ya, apakah sampai ke interpretasi atau tidak. Nah, lalu untuk penugasan dan kuisnya, setiap topik pasti akan ada tugas, tapi penugasannya di sini adalah penugasan kelompok. Dan di setiap akhir topik pun itu nanti akan ada kuis. Kuis akan saya sampaikan melalui Komtingnya, dan kuis itu online melalui Google Form.
Nah, untuk aplikasi yang harus kalian gunakan, itu ada 4 aplikasi yang harus kalian punya nanti. Yang pertama pasti Excel, karena saya lebih suka menginput data dari Excel, mengekspor data dari Excel, lalu saya gunakan di SPSS ataupun di eViews. Itu lebih mudah ya dibandingkan harus mengetik langsung di alat analisisnya. Jadi yang pasti kita akan menggunakan Excel, kita akan menggunakan SPSS, kita akan menggunakan eViews, dan kita akan menggunakan Smart PLS. SPSS digunakan untuk apa? SPSS akan digunakan untuk analisis conjoin. eViews akan digunakan untuk analisis ECM atau Error Correction Model, sedangkan Smart PLS akan digunakan untuk PLS. Nah, untuk SPSS saya kira kalian semua udah punya ya untuk SPSS, karena kan di MKB 1 kalian harus menggunakan SPSS. Untuk eViews nanti akan saya berikan link download-nya eViews. Kebetulan saya punya eViews Portable atau mungkin kakak kelas kalian mempunyai eViews. Saya punya eViews Portable dan untuk Smart PLS nanti menyusul ya, akan saya berikan ke kalian nanti ketika PLS-nya sudah sampai materi PLS nanti. Lalu untuk UAS-nya seperti biasa, sama mungkin kalian masih ingat terkait dengan konsep ujian statistika yang dulu ya, ada 2 macam ujian, yang pertama adalah ujian online dan yang kedua adalah ujian ESI. Nah, untuk di MKB 2 dengan saya pun akan ada 2 macam ujian, yaitu ujian online dengan menggunakan Gform dan yang kedua adalah esai. Yang mana esai ini adalah mini project individu. Nah, jadi bagi kalian, walaupun kalian merasa bahwa, wah tugasnya itu adalah tugas kelompok, leha-leha, santai, tenang aja, ada yang namanya project, mini project. Yang mana mini project ini nanti harus kalian lakukan secara individu dan setiap anak walaupun menggunakan metode yang sama, mereka tidak boleh menggunakan data yang sama. Tenang aja, pasti akan saya siapkan. Nanti di minggu ke-6 akan saya mulai persiapkan terkait dengan how about your mini project ya, your individual, mini project. Oke oke, untuk diskusinya, kalian bisa melakukan, diskusi di kolom GCR ya. Jadi bisa langsung ditanyakan di situ apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu analisis conjoint atau conjoint analysis. Yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan konsepnya. Apa sih analisis conjoint? Kenapa kok kita mempelajari analisis conjoint? Nah, kenapa? Nah, kata conjoint itu menurut praktisi diambil dari kata considered jointly yang mana kalau kita potong ya di tengah-tengah itu akan menjadi conjoint. Tapi dalam kenyataannya sebenarnya conjoint itu berasal dari kata to conjoin yang berarti join together atau bekerja bersama. Nah, tepat sebelum tahun 1970 ada suatu artikel yang mana artikel itu, merupakan analisis pengukuran conjoint yang diterbitkan pada jurnal non-marketing. Jadi pada awalnya, pada tahun sebelum 1970, analisis conjoint ini digunakan untuk selain kebutuhan-kebutuhan atau penelitian-penelitian di bidang pemasaran atau marketing. Namun ternyata setelah dilakukan telaah lebih lanjut, ternyata analisis conjoint ini cocok untuk penelitian-penelitian di bidang marketing, gitu. Nah, analisis conjoint adalah suatu teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut produk. Ada juga yang mengartikan bahwa analisis conjoint adalah teknik yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana sih keinginan atau preferensi konsumen terhadap suatu produk dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif dari berbagai atribut di produk tersebut. Nah, yang terakhir, ada yang mengatakan bahwa analisis conjoint adalah metode multivariat yang digunakan untuk mencari preferensi responden terhadap produk atau jasa tertentu yang penting untuk bisnis dalam mengevaluasi atribut. Jadi pada intinya, analisis conjoint itu banyak digunakan untuk di bidang-bidang pemasaran untuk melihat preferensi konsumen dari suatu produk ataupun jasa. Baik itu produknya barang ataupun jasa ya, yang mana dilihat dari berbagai macam atributnya. Atribut itu apa? Nah, nanti kita akan mempelajari hal tersebut. Nah, ini biasanya 3 3 topik besar. Jadi ada 3 topik besar yaitu tentang preferensi, strategi pemasaran, dan juga STP. Jadi berbagai hal terkait dengan marketing atau pemasaran, itu biasanya kita akan menggunakan analisis conjoint. Terutama kalau kita punya usaha
atau kita ingin mengembangkan suatu produk, kita nggak tahu nih, kira-kira warna yang disukain konsumen seperti apa, rasa yang bagaimana, kemasan yang bentuknya seperti apa, tingkat harga yang bagaimana. Nah, itu kita bisa menggunakan analisis conjoint. Filosofinya adalah setiap stimulus apa saja yang bisa berupa produk, merek, atau barang yang dijual di pasar akan dievaluasi oleh konsumen sebagai suatu kumpulan atribut tertentu. Jadi nanti ada istilah yang namanya atribut, ada juga yang namanya level, ada juga yang namanya stimulus. Jadi tiga tiga apa namanya tiga hal tersebut yang harus kalian pahami di analisis conjoint istilahnya ya. Nah, tujuan penggunaan analisis conjoint yang pertama, menentukan tingkat kepentingan relatif atribut pada proses pemilihan yang dilakukan konsumen. Contohnya nih, kalau kalian mengkonsumsi mie instan, kira-kira atribut apa sih yang paling penting buat kalian? Apakah atribut rasa, ataukah atribut kemasan, atau atribut merek, atau bisa jadi atribut eh, kemudahan mendapatkan, atribut harga, nah itu. Jadi dengan melakukan analisis conjoint, kita akan tahu kira-kira yang mana sih yang paling penting bagi konsumen. Nah, kalau apalagi kalau kalian di pengusaha ya, kalau kalian punya produk yang baru, nah di situ kalian bisa mencoba gitu. Kira-kira tingkat harga berapa yang cocok untuk konsumen. Bukan hanya untuk usaha-usaha yang baru, tetapi juga usaha-usaha yang existing pun itu bisa juga menggunakan analisis conjoint. Selanjutnya adalah membuat estimasi pangsa pasar suatu produk tertentu yang berbeda tingkat atributnya. Jadi kita ingin membandingkan sih sebenarnya ya. Sebenarnya kita mempunyai suatu harga, kita ingin membandingkan sih antara merek A, B, dan C. Itu kita juga bisa menggunakan analisis conjoint. Lalu yang ketiga menentukan komposisi produk yang paling disukai konsumen. Bisa ya, karena kan semuanya kayak dari produk kopi. Kopi itu kira-kira konsumen sukanya kopi instan atau kopi kalau kita punya kafe atau warkop ya, kira-kira konsumen itu sukanya kopi instan atau kopi yang digiling, lalu dia sukanya atau kopi campuran yang sudah jadi cappuccino, frappuccino, latte, nah semacam itu. Jadi kita akan tahu terkait dengan komposisi produknya itu seperti apa. Lalu yang keempat adalah membuat segmentasi pasar didasarkan pada kemiripan preferensi terhadap tingkat-tingkat atributnya. Jadi memang analisis conjoint ini cocok sekali untuk digunakan di penelitian-penelitian ataupun, apa namanya, pra ya kalau kalian ingin punya usaha baru, analisis praproduksinya gitu loh. Karena apa? Karena di sini kita akan tahu atribut apa sih yang memang penting bagi konsumen, lalu, kira-kira konsumen itu maunya di tingkat harga berapa, nah mampunya, gitu. Produsen dapat mencari solusi kompromi yang optimal dalam merancang atau mengembangkan suatu produk. Jadi ketika kita menentukan yang paling penting adalah harga ya ketika kita punya usaha, ketika kita menentukan harga otomatis kan minimal kita menentukan harga itu BEP. Tahulah ya BEP pasti, apalagi yang punya PKMK kemarin pasti tahu BEP apa ya. Kita pasti akan menetapkan harga BEP, tapi kan nggak mungkin ya kita BEP terus, ya kan? Pasti ada margin yang ingin kita capai. Nah, tingkatan harga itu kan pasti, oh kita kira yang cocok sama konsumen itu yang mana ya? Nah, dari situ tuh kita akan tahu, di situ kita juga akan bisa berkompromi. Oh mungkin tingkat harga A ini terlalu rendah buat saya sebagai produsen, saya nggak dapat untung apa-apa, untung saya cuma sekian gitu kan. Tapi kalau saya menaikkan harga hingga tingkat D, konsumen nggak ada yang mau beli. Nah, disitulah bentuk komprominya. Kira-kira tingkat harganya berapa yang cocok? Konsumen mau beli, kita pun dapat untung sebagai produsen. Nah, ini adalah manfaat analisis conjoint. Yang pertama adalah untuk merancang harga, of course ya. Yang kedua, memprediksi tingkat penjualan atau market share-nya. Merancang ini tipe ya, karakteristik produk baru atau uji konsep produk baru. Kita juga tahu tentang segmentasi dan juga preferensi dari konsumen. Dan yang keempat adalah merancang strategi promosi. Bisa loh kita dengan analisis conjoint kita tahu tipe promosi yang paling disukai oleh konsumen itu seperti apa, itu kita bisa juga tahu dari analisis conjoint. Nah, analisis ini dapat memberikan identifikasi kombinasi atribut yang paling disukai konsumen dan identifikasi kepentingan kreatif dari setiap atribut. Jadi, dengan analisis conjoint ini, semuanya kita melakukan penelitian terhadap 300 konsumen. Nah, kita akan tahu masing-masing
hasil dari masing-masing konsumen. Ya, dari masing-masing konsumen secara personal dan kita juga akan tahu hasil secara akumulatifnya. Itulah analisis konjoin. Jadi kita akan punya 2 hasil, 300 responden itu kita punya hasilnya dari masing-masing preferensi konsumen dan kita punya hasil keseluruhan secara kumulatif dari analisis konjoin dari 300 responden tadi, gitu. Nah, ini terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam analisis konjoin, yang pertama adalah atribut. Tadi ya, seperti yang saya bilang bahwa sebenarnya ada 3 istilah yang paling penting yang harus kalian pahami di analisis konjoin itu adalah atribut, level, bisa juga dibilang taraf ataupun tingkatan ya, atribut, level, dan juga stimuli atau stimulus. Atribut itu apa? Atribut itu adalah variabel yang akan kalian teliti. Nah, jadi kalau kemarin di statistika kita bilangnya adalah variabel, kalau di analisis konjoin itu kita bilangnya atribut. Nah, atribut ini sama dengan variabel. Jadi apa sih yang mau kalian teliti? Harganya kah, baunya kah, warnanya kah, teknik promosinya, atau tingkat pendapatannya, ataukah tingkat pendidikannya, atau harga, warna, kemasan, apapun itu. Itu adalah variabel, atribut itu adalah variabel, apa yang akan kalian teliti. Contohnya, kalau kalian ingin meneliti terkait dengan preferensi konsumen terhadap sayuran organik di masa pandemi COVID-19. Kira-kira variabel apa saja sih yang akan kita teliti? Nah, itulah atribut. Jadi kalau di conjoin kita bilangnya atribut. Jadi variabel-variabel pertama adalah terkait dengan khasiat mungkin, yang kedua kemudahan mendapatkan, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat tingkat harga. Nah, itu kan variabel ya. Nah, inilah variabel ini itu dikenal dengan istilah atribut kalau di analisis conjoin. Yang kedua adalah taraf, level atau tingkatan. Bagian dari atribut yang menunjukkan nilai yang diasumsikan oleh atribut. Nah, jadi kita punya atribut, yang mana atribut ini merupakan variabel yang akan kita teliti. Contohnya tadi yang saya berikan contoh adalah terkait dengan preferensi konsumen terhadap sayuran organik di masa pandemi COVID-19, salah satu atributnya adalah tingkat harga. Level itu apa? Level itu adalah nilai harganya. Contohnya, oh mungkin di tingkat 10.000 per gram, di tingkat 5.000 per gram, di tingkat 15.000 per gram untuk jenis sayuran apa. Nah, itu adalah nilainya. Ya, itu adalah nilainya atau kita bisa bilang adalah levelnya. Atau mungkin variabelnya adalah jenis sayur. Nah, jenis sayur itu levelnya berarti adalah sayuran hijau, atau mungkin kita bagi sayuran organik dan anorganik. Nah, itu adalah level. Jadi kalau jenis sayuran adalah atribut, yang dinamakan dengan level itu adalah nilainya, yang memberikan nilai terhadap atribut, anorganik ataupun organik. Jadi level ini nanti yang akan dipilih oleh konsumen, gitu. Nah, stimuli itu adalah kelompok atribut yang dievaluasi oleh responden. Dalam desain stimuli, termasuk memilih atribut dan taraf atribut yang akan digunakan. Stimuli atau stimulus itu apa? Adalah perpaduan antara eh, atribut atau level yang sudah dipilih oleh konsumen. Jadi kita kan punya kayak tadi, contohnya ada jenis sayuran dan juga ada tingkat harga. Nah, itu kan adalah variabel atau atribut. Jenis sayurannya sendiri ada 2 level, yaitu anorganik dan organik. Sedangkan untuk taraf harganya, itu kan ada 10.000 per gram, per 100 gram, 15.000 per 100 gram, dan 20.000 per 100 gram. Lalu yang disebut dengan stimulus itu apa? Perpaduan antara atribut dan juga level. Dalam artian seperti ini, ada jenis sayuran anorganik di tingkat harga 10.000 per 100 gram. Anorganik di tingkat harga 15.000 per 100 gram. Anorganik di tingkat harga 20.000 per 100 gram. Itu maksudnya stimulus. Jadi perpaduan yang seperti itu disebut stimulus. Lalu ada lagi organik di tingkat harga, jenis sayur organik di tingkat harga 10.000 per 100 gram. Jenis sayur organik di tingkat harga 15.000 per 100 gram. Itu adalah stimulus. Jadi perpaduan semuanya itu, perpaduan antar atribut itu yang sudah antar atribut yang berlevel tadi, yang dievaluasi oleh kita, yang mana udah kita pilih nih, kita sukanya yang mana. Nah, itu adalah stimulus. Lalu selanjutnya ada yang namanya nilai kepentingan relatif,
yaitu nilai yang menunjukkan atribut mana yang paling penting dan mempengaruhi pilihan responden, lalu nilai kegunaan atau utility. Nah, utility ini ada dua, ada utility marginal, marginal utility, dan total utility. Kalau nilai guna marginal itu adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Sedangkan kalau total utility itu adalah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang. Nah, ini adalah tahapan dari analisis conjoint. Yang pertama adalah mengidentifikasi atributnya, jelas kan seperti yang sudah kita pernah pelajari di statistika, apapun itu harus didahului dengan menentukan variabel. Kalau kalian nggak tahu variabelnya, gimana kalian bisa mencari datanya, ya kan? Nah, di sini di analisis conjoint, atribut itu merupakan nama lainnya dari variabel. Lalu yang kedua adalah merancang kombinasi atribut dan stimulusnya. Atau merancang kombinasi atribut atau kita merancang stimulusnya. Lalu yang ketiga, kita menentukan jenis datanya. Yang keempat, menentukan ini adalah analisis lanjutan. Jadi di analisis conjoint itu ada dua tipe analisis. Yang pertama, kita hanya menganalisis tingkat kepentingannya saja, tingkat utilitas dan kepentingan dari atributnya. Yang kedua adalah menganalisis lanjutan. Jadi kita akan melihat pengaruhnya, pengaruh dari masing-masing atribut itu, gitu. Makanya saya bilang adalah menentukan metode analisis lanjutan. Apakah akan dipelajari oleh kita atau tidak? We'll see ya. Yang penting kalian akan, tahu konsep dasar dari analisis conjoint. Yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima adalah kita akan mengambil kesimpulannya dan menginterpretasikan data. Ingat ya, karena kita di MKB, apapun output dari SPSS itu harus diinterpretasikan. Karena output dari SPSS itu kan tidak semua orang bisa membaca. Jadi, hasil dari pengolahan data itu kalau tidak diinterpretasikan hanya akan berupa angka yang tidak ada artinya, sehingga harus diinterpretasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi atribut. Ya, langkah awal dalam melakukan analisis conjoint yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dimulai dari mendefinisikan produk sebagai kumpulan dari atribut di mana setiap atribut terdiri atas beberapa taraf atau level. Dari sisi teori disarankan atribut dan taraf terpilih memiliki peran dalam mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk atau jasa. Nah, pada umumnya cara yang sering ditempuh adalah untuk mendapatkan atribut yang sesuai, itu biasanya diskusi, ataupun kita mengeksplorasi data sekunder atau melakukan penelitian terdahulu. Maksudnya melakukan penelitian terdahulu itu adalah kayak kita nyari tinpus tuh loh, kayak kita mencari tinjauan pustaka, kita membaca artikel-artikel ilmiah, artikel jurnal dari tesis maupun disertasi yang sudah terpublish. Nah, itu merupakan salah satu eksplorasi data sekunder. Sehingga kita tahu ketika kita melakukan analisis conjoint, atribut yang kita gunakan, atribut dan level yang kita pilih untuk digunakan dalam melakukan analisis conjoint itu merupakan atribut dan level yang tepat. Karena kan memang hasil dari analisis conjoint ini kan diharapkan akan membantu perusahaan atau akan membantu kita dalam hal marketing, gitu kan. Nah, selanjutnya atribut itu skalanya bisa non metrik maupun metrik. Nah, merancang kombinasi atribut atau stimulus, pada perancangan percobaan, stimulus itu identik dengan perlakuan. Terdapat 2 pendekatan yang umum, yaitu full profile dan CBC. Yang akan kita pelajari selama di MKB 2 itu ada yang full profile. Nah, full profile ini merupakan salah satu metode dari analisis conjoint yang paling awal ada. Jadi sudah ada sejak sebelum 1970, itu yang muncul adalah full profile. Sedangkan untuk yang CBC, choice based conjoint, itu baru ada sekitar tahun 1990-an. Nah, kenapa kok kita mempelajari yang full profile? Full profile ini kan dasarnya. Jadi kalian akan mempelajari dasarnya dan full profile ini bisa digunakan atau dianalisis diolah dengan menggunakan SPSS. Sedangkan kalau CBC itu memang lebih rumit dibandingkan full profile dan memang akan analisisnya alat analisisnya berbeda dengan full profile. Kalau full profile bisa menggunakan SPSS, kalau CBC, konsep dari CBC atau choice based conjoint bisa kalian lihat di sawtooth.com. Sebentar, ini alamatnya. Nah, iya.
Ini alamatnya. Jadi di sautud.com kalian akan bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan CBC kalau memang kalian ingin mengetahui CBC. Adakah yang lebih baru lagi dari CBC? Ada yang lebih baru dari CBC, dia muncul sekitar tahun 2000 atau 2002 yang namanya hierarchical conjoint. Nah, itu yang paling baru. Ya, tapi memang lebih banyak penelitian-penelitian di analisis conjoint lebih banyak menggunakan yang full profile dan kalau yang expert biasanya di statistika ataupun di FMIPA itu memang ada yang menggunakan CBC. Nah, full profile, analisis conjoint full profile yang diperkenalkan terlebih dahulu merupakan rancangan kombinasi yang menggambarkan profil produk secara lengkap, yang mana jumlah stimuli dapat dikurangi dengan menggunakan fractional factorial design. Nah, minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan fractional factorial design ini ya. Desain ini mengasumsikan bahwa setiap interaksi yang tidak penting bisa diabaikan. Nah, nanti kita akan mempelajari minggu depan. Setiap stimuli berisi kombinasi antara atribut dengan taraf, di mana tiap stimuli menggambarkan profil dari tiap objeknya. Responden mengevaluasi masing-masing stimuli dengan memberi nilai peringkat, mulai dari stimuli yang paling dianggap penting hingga yang tidak diminati atau yang paling tidak dianggap penting. Jadi, nanti saya contohkan. Saya punya contohnya terkait dengan tugas kalian juga. Nah, keuntungan dan kendalanya. Keuntungannya adalah diperoleh deskripsi yang lebih realistis dalam menjelaskan setiap stimuli berisikan sebuah taraf dari masing-masing atribut. Yang kedua, menggambarkan trade-off yang lebih jelas antara seluruh atribut yang tersedia. Dan yang ketiga adalah memungkinkan pemakaian tipe-tipe penilaian preferensi lainnya. Selanjutnya kendalanya adalah seiring dengan bertambahnya jumlah atribut memungkinkan ada kelebihan informasi, ada informasi yang tumpang tindih, bisa jadi. Karena lebih banyak atribut akan lebih banyak level juga dan ketidaktelitian itu akan membuat kita ada informasi yang redundan. Nah, urutan atribut yang tertulis dalam stimuli bisa bertambah pada evaluasi. Oleh sebab ini biasanya kalau full profile itu memang atribut yang diteliti itu kurang dari sama dengan 6 atributnya ya. Tenang aja, kalian nggak usah bingung. Jadi kalau yang dibilang bahwa variabel itu kan bebas ya, kalau di statistika kan saya pernah, mengatakan bahwa banyaknya variabel itu terserah terserah dari peneliti selama apa, selama itu memang sesuai dengan teori. Nah, tapi kalau untuk analisis conjoint memang akan semakin banyak atribut justru itu akan memperlemah hasil dari hasil analisisnya. Sehingga untuk full profile sendiri pun dia maksimal itu 6 untuk atributnya. Nah, choice based conjoint atau kita bisa bilang CBC itu adalah segugus pilihan dari kombinasi yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, CBC ini digunakan untuk mensimulasi pasar dalam mengganggu strategi pemasaran. Dan di CBC ini ada pilihan tidak ada. Nah, kalau di full profile itu kan responden atau konsumen itu wajib memilih. Jadi dia harus me-ranking mana yang paling dia suka sampai yang paling tidak dia suka. Kalau seumpamanya total stimulinya itu ada 20, maka dia harus me-ranking dari nomor 1 sampai 20. Ya kalau untuk total stimulinya ada 100, ya dia harus me-ranking dari 1 sampai dengan 100. Itu full profile. Tapi kalau CBC, mau tidak mau mereka harus me-ranking ya kalau yang full profile. Kalau yang CBC, konsumen itu boleh. Konsumen itu boleh untuk nah, untuk yang CBC ini kita bisa memilih untuk tidak memilih. Jadi kalau sebenarnya dua-duanya kita nggak suka, nah ini ya kalau full profile itu kan kita harus me-ranking dari 1 sampai N, yang mana memang jumlah stimulinya gitu kan. Nah, kalau yang apa namanya, kalau untuk yang CBC itu, apa, dibandingkan, di-pairing. Jadi stimuli, antara satu stimuli dengan stimulan lain dibandingkan, mana yang kamu lebih suka, satu stimuli dengan yang lain dibandingkan, mana yang lebih suka, gitu. Itu kalau CBC, ya. Nah, dimungkinkan dalam CBC untuk mendapatkan produk atau alternatif pilihan dari taraf-taraf atribut, dalam hal analisis data pun CBC lebih mudah. Hal ini disebabkan karena analisisnya pada taraf agregat, responden menyatakan preferensi mereka melalui pemilihan konsep aktual.
Nah, walaupun, katanya lebih mudah, tapi adalah analisisnya yang lebih mudah, tapi tidak dengan pengolahan datanya. Nah, selanjutnya adalah menentukan jenis datanya, data non-metrik ataupun data metrik. Kalau yang kita gunakan, apalagi kita menggunakan full profile, kita lebih banyak menggunakan data non-metrik atau di ranking ya. Karena, kenapa kok kita tidak menggunakan data yang metrik? Jadi gini, kalau data metrik itu kan di-rating, bisa jadi memunculkan rating yang sama, angka yang sama. Jadi kalau semuanya dia paling suka, dia kasih rating 7 gitu ya kan, paling sangat suka ya, 7, ada beberapa stimuli yang nanti ujung-ujung keluarnya 7, gitu. Tapi kan, analoginya adalah ketika kita membeli suatu barang, itu kan bukan me-rating ya kan, tapi lebih kepada, "Lebih mana sih yang paling kamu suka?" Ya kan, intinya seperti itu, lebih ke ranking. Jadi memang untuk analisis conjoin ini walaupun tersedia 2 2 apa namanya, 2 jenis data, yaitu metrik dan non-metrik, tapi memang yang banyak digunakan adalah yang non-metrik. Dan kita untuk yang di full profile ini, itu kita akan menggunakan data non-metrik, jadi di-ranking. Nah, untuk metode analisis lanjutannya, untuk full profile itu biasanya prosedur analisisnya menggunakan regresi linear berganda, sedangkan untuk yang ZBC itu biasanya menggunakan multinomial logit. Nah, apa sih regresi logit? Nanti saya nggak tahu kalian akan dapat atau enggak, tapi yang pasti logit itu adalah suatu regresi yang mana variabel dependennya itu biner. Jadi, untuk di logit itu kalau kita tahu variabel dependen itu Y itu hanya satu ya. Nah, tapi untuk di logit variabel dependennya itu dalam bentuk nominal. Jadi 0 ataupun 1 ya, data nominal seperti itu ya, kan bisa dikode 0 dan 1 kan, menggunakan, tidak menggunakan, laki-laki, perempuan. Nah, itu adalah logit. Nah, kalau logit yang regresi logit itu kan, eee kodenya itu hanya 0, 1 saja, tetapi yang multinomial itu bisa 0, 1, dan juga 2. Jadi variabel dependennya itu dalam bentuk nominal, datanya data nominal. Hasil dan interpretasi, preferensi konsumen didapatkan dari nilai utility. Dengan menggunakan nilai utility ini akan dapat diketahui kombinasi yang paling disukai dan diketahui pula faktor yang paling mempengaruhi responden dalam memilih kombinasi-kombinasi. Nah, ada beberapa ketentuan dalam utility. Yang pertama itu adalah taraf. Yang memiliki nilai utility lebih tinggi adalah taraf yang paling disukai. Jadi kalau sebenarnya jenis sayuran, utility yang paling tinggi adalah sayuran organik, berarti yang paling disukai oleh konsumen adalah sayuran organik. Dan kalau harganya tiba-tiba utility yang paling tinggi adalah 15.000 per 100 gram, oh ya berarti tingkat harga yang paling disukai oleh konsumen adalah 15.000. Total utility masing-masing kombinasi sama dengan jumlah utility tiap taraf. Nah, ini kita akan buktikan minggu depan ya. Tapi kalau kalian nanti kalau di output-nya, terus kalian jumlahkan, itu akan sama memang total utility-nya. Kombinasi yang memiliki total utility tertinggi adalah kombinasi yang paling disukai konsumen. Faktor yang memiliki perbedaan utility lebih besar antara utility taraf tertinggi dan terendah merupakan faktor yang paling penting. Jika semua kemungkinan taraf suatu faktor memiliki nilai utility yang sama, berarti faktor tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap responden. Pertama, bisa jadi memang variabel atau atribut tersebut nggak penting ya untuk konsumen atau kita salah dalam menentukan level ataupun atributnya. Nah, here we go, kita masuk dalam tugas topik 1. Tadi saya sudah memberikan penjelasan, apabila ada yang mau ditanyakan silahkan kalian bisa diskusikan di GCR ya. Untuk tugas pertama berkelompok submitnya di GCR. Penugasan pertama adalah tentukan masalah yang akan diteliti, barang ataukah jasa. Yang kedua, tentukan atribut yang akan diteliti. Yang ketiga, tentukan level atau tingkatan atribut. Dan yang keempat, tentukan semua stimulus yang harus dipilih oleh responden. Deadline-nya 27 April. Ini adalah tugas kalian secara berkelompok. Kelompoknya sudah saya tentukan. Silakan nanti kalian diskusikan dengan masing-masing kelompok. Penugasan dan juga kelompoknya akan saya share pukul 1 ya. Pukul 1 siang nanti. Ini pertanyaannya. Deadline-nya tanggal 27 April. Silahkan kalian kumpulkan di GCR.
27 April jamnya, nanti ada juga di GJR jamnya ya, yang pasti deadline harinya 27 April. Setiap anggota harus men-submit, kalau ada semuanya, "Bu, saya lupa saya lupa untuk submit," ya diterima resikonya gitu ya. Jadi setiap anggota walaupun ini tugas kelompok, tapi setiap anggota itu harus wajib submit. Jadi nilai kalian itu akan masuk di GCR. Oke, terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.